Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir Ustaz Abu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Alhamdulillah khair. Kita akan bicara tentang tafakur 15 tahun tsunami. Kita ingat kembali, kita jangan lupa sejarah bahwa di pagi menjelang duha tanggal 26 Desember 2004 yang lalu 2004 ya. 2004 Desember 26. Allah Subhanahu wa taala memberi sedikit cobaan kepada kita orang-orang di Aceh ini, juga Nias ya, juga negara-negara tetangga kita, dengan gempa besar yang mendatangkan tsunami, sehingga dalam sekejap saja banyak sekali korban. Di Aceh lebih 300.000 orang meninggal dunia. Sebagian ada kuburannya, sebagian hilang di bawah air, mungkin ke laut ya. Ya. Ini adalah cobaan Allah yang luar biasa. Musibah besar, musibah yang menggoncangkan dunia, hingga malapetaka itu seolah-olah sulit kita lupakan. Untuk ini kita meminta Ustaz Abu Abdurrahman untuk bercerita sedikit tentang gempa dan tsunami itu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sebenarnya kalau dikatakan ini musibah, sedikit musibah, besar musibahnya Ustaz. Sekali. Ratusan ribu umat manusia kehilangan, dan harta benda dan kerusakan area daerah yang begitu luas. Iya. Nah, kita tahu tsunami ini di Aceh juga sampai ke Nias, kita di sini sebagian Sumatera Utara, terus sampai ke Malaysia, juga sampai ke Thailand, sedikit Thailand. Nah, ini memang satu peristiwa sebenarnya mungkin ada katakanlah top peristiwa di dunia, khususnya mengenai alam, bagian perubahan alam. Nah, di Banda Aceh sendiri ini kita ketahui, di Aceh itu kan ada beberapa wilayah yang kena. Banda Aceh, Pidi juga besar, Melabuh juga. Bahkan ada satu kecamatan hilang, kita lihat di waktu itu kecamatan di Aceh Barat itu, daerah Calang, Pati itu udah nggak ada lagi, Ustaz. Iya. Nah, sebagai Pati kita tahu dulu penghasil ikan asin, jeruk. Nah, sekarang udah nggak ada lagi ikan apanya. Tapi orang jualan tetap ada sekarang ini. Dulu ada pulau situ ya. Ada memang perkampungan, Ustaz. Perkampungan. Ya, memang perkampungan. Jadi laut, Ustaz. Jadi jalan-jalannya pun udah dipindahin. Yang kita tahu. Nah, tentunya musibah tsunami ini dikatakan tsunami karena dia naik air intinya, Ustaz. Iya. Air besar. Ya memang Allah Subhanahu wa taala memang sudah oke ini sebagai tanda-tandanya bahwa ini ada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini jadi begitu. Terjadi di Aceh. Kenapa terjadi di Aceh? Ya ini sudah juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak bisa kita katakan ini musibah ini adalah suatu biar jerak orang Aceh bagaimana bahasanya gitu, saya nggak mau saya bilang bahasanya apa kata gitu kan. Kata ini memang supaya tidak, di daerah lain yang keadaan yang lebih parah Allah tidak jadikan tsunami. Iya. Nah, tentunya Allah memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya. Nah, iya. Allah SWT lebih cinta orang Aceh, maka pelajaran ini diberikan kepada orang Aceh. Nah, walaupun kehilangan ribuan jiwa ini semua. Nah, tentunya banyak
lain diceritakan tentang tsunami Ustaz. Tapi mau kita lihat sekarang ini kita bicarakan ke depan adalah dampak tsunami. Asbab dari tsunami di Aceh hari ini banyak orang berdatangan ke Aceh. Banyak orang hari ini bisa mengambil iktibar. Kasus tsunami sendiri yang kita nggak tahu karena kita, maka nanti coba saya mau jelaskan nanti. Seharusnya pemerintah Aceh membentuk suatu lembaga atau badan atau instansi sendiri, maksudnya itu apa UPTD apa nama gitu Ustaz. Organisasi khusus menangani tsunami ini Ustaz. Nah, karena tahu nih akibat tsunami mendunia, luar biasa sekali, berguna untuk ilmu pengetahuan, untuk akhirat kita Ustaz. Iya. Kita tahu kalau saya ngomong tetap kuncinya Ustaz itu surga. Tidak ada alasan kita juga kemari semua ini kuncinya tetap kata kuncinya surga Ustaz, passwordnya surga. Nah, ini juga bagi asbab supaya kita lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbab dari dampak tsunami ini saya mau bilang Ustaz, bagaimana seharusnya pemerintah Aceh bisa memfasilitasi Nias, daerah bahkan pemerintah negara lain yang kena tsunami, ada satu kantor atau lembaga atau instansi apa organisasi Ustaz gitu Ustaz, malau PTD atau apa bahasanya yang bersenter di Aceh. Yang dia bisa mengontrol semua apa-apa yang tentang tsunami ini masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Informasi yang akan datang seperti ilmuwan menentukan begini-gini oleh lembaga ini bisa sampai kepada yang lain. Jangan seperti maaf afwan aja Ustaz. Hari ini ketika ada tsunami orang sibuk. Wah tsunami ini. Sementara orang lain, isu tsunami adalah isu luar biasa. Isu besar. Itu big issue. Nah bagaimana ini isu ini kita kelola. Atau kita tahu waktu tsunami juga orang datang seluruh dunia kemari, orangnya, uangnya semuanya datang kemari. Nah, ini adalah suatu dari segi ekonomi saya lihat Ustaz, ini suatu kalaulah pemerintah Aceh bisa membentuk satu badan khusus tsunami Ustaz. Sehingga badan ini berfungsi juga untuk daerah lain seluruh dunia. Kita memberi kategori begini informasinya ini, oh ini ada ilmu pengumuman baru ini kita sampaikan ke sana, ini begini. Terus bagaimana mengelola tsunami yang benar? Bagaimana ini semua? Maka saya walaupun ini Ustaz, takut nanti apa nih Ustaz? Saya terus saja dari awal ini saya memohon kepada pemerintah Aceh khususnya, mari melihat tsunami ini, memikirkan tsunami ini, memperingati tsunami ini, berbuat tentang tsunami ini dengan ada satu lembaga khusus tsunami. Sehingga nggak akhir tahun aja orang sibuk. Ya, itu. bagus. Sehingga acara sekarang kita di Aceh memperingati tsunami. Bagaimana saudara kita yang di Nias? Nah, bagaimana yang di Melabuh? Mereka memperingati masing-masing. Nah, ini ada sesuatu yang besar, Ustaz. Karena kita mau kita betul-betul sehingga di samping dia ke depan untuk keselamatan manusia juga ada untuk keselamatan kita di akhirat. Kita besar-besarkan khusus tsunami ini bahwa ini buktinya Allah ada, bahwa ini ini akan bisa saja terjadi ke depan dari mana. Kita belum mungkin di Aceh enggak lagi tapi di luar lagi misalnya gitu. Nah, ini lebih penting karena kita cerita tidak saya atau bukan cerita kampung saya, negara saya. Ini kita cerita human being, Ustaz. Nah, kemanusiaan. Saya pikir kita lebih cenderung kepada ngomong ke depan Ustaz sekarang. Ya, baik. Afwan Ustaz. Afwan. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, 15 tahun yang silam di pagi menjelang duha ya, jam 8 ya? Ya, jam 8. Jadi Allah menggoncangkan bumi Aceh ini. Jadi gempa besar yang berkekuatan 9,2 skala Richter. Ini data terakhir dari NASA ya. Tapi waktu itu diagung-agungkan 8,7 gitu kan. Rupanya 9,2 skala Richter. Jadi besar sekali. Terbesar di abad ini. Gempa terbesar di 100 tahun terakhir ini. Begitu juga tsunami terbesar. Ada tsunami di Jepang, di Filipina, ada tsunami di Indonesia Timur. Tetapi tsunami tanggal 26 Desember 2004 itu adalah tsunami terbesar di abad ini. Dan menelan korban hampir 300.000 orang lebih. Di Aceh. Di Aceh, tambah lagi di daerah lain. Kuala Lumpur. Dan ini adalah kiamat kecil. Bukan kiamat besar. Kiamat kecil. Nanti ada kiamat besar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan tergoncang-goncangnya. Itu seluruh alam. Seluruh alam kiamat itu. Gempa seluruh alam. Sehingga laut itu akan
tumpah ke darat semuanya, dan gunung-gunung pun wa idzal jibalu bagaimana? Dan gunung-gunung itu seperti dihambur-hamburkan. Ya. Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu dalam Al-Qaryah ya. Kemudian juga dalam ayat ada disebutkan tentang laut nih, ada 2 ayat ya. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila laut itu meluap, memuntahkan airnya. Surah Infitar ayat 3. Kemudian dalam surah At-Takwir ayat 6, wa idzal biharu sujirat. Apabila air laut itu dipanaskan. Ya. Karena dipanaskan itu maka dia lari ke darat. Dan setiap gempa setiap tsunami itu juga ada gunung berapi yang meletus di bawah laut. Tsunami Jepang, tsunami Filipina, tsunami Yogyakarta, tsunami Aceh. Ada gunung berapi yang meletus di bawah laut, atau lempeng bumi itu patah juga mengeluarkan api. Maka terjadilah gempa yang dahsyat itu. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, bukan hanya Aceh yang dampak tsunami itu, tetapi juga Malaysia, India, Thailand, Sri Lanka, sampai ke Afrika Selatan. Ya, banyak sekali. Jadi banyak yang pergi meninggalkan kita. Artinya mereka itu ditelan kabut tsunami, kan begitu. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menghirup udara. Kita masih hidup. Tentu kita diamanahkan oleh Allah SWT untuk bertaqarrub kepadanya. Dan untuk ini kita minta Abu Abdurrahman untuk mengingatkan semua kita, termasuk saya dan Abu Abdurrahman sendiri. Sebagai manusia, apa yang harus kita persiapkan? Ustadz Amir, bahwa tsunami itu sudah memang janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu hal yang terjadi tiba-tiba. Iya. Bukan, kebetulan terjadi tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004 jam sekian. Nah, itu kebetulan sifatnya. Tsunami adalah peristiwa besar. Peristiwa kecil saja semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja semua biiznillah. Iya. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ini tsunami yang besar. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil nyawa makhluknya yang diciptakan dalam jumlah yang besar. Satu saja orang meninggal itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa jamaah rahimakumullah? Bahwa ini adalah tanda-tanda Allah yang besar. Bahwa tanda-tanda Allah ada. Nah, bagaimana sekarang kita bukan untuk lari dari tanda-tanda ini, bukan lari dari kejadian ini, bukan kita ingin mengingkari kejadian ini. Kalau kita ingin mengingkari kejadian ini, berarti kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ada ayat secara vulgar tadi sudah kita katakan, wa idzal biharu fujirat. Dikatakan saja, wa idzal biharu sujirat. Bagaimana ketika air dipanaskan? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang panaskan, bukan panas tiba-tiba. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi ke tadi Ustadz, bahwa semua kejadian tsunami adalah kejadian yang memang sudah ditentukan ada. Nah, dan ini Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Kenapa Allah membuatnya? Bukan Allah ingin menyusahkan kita. Allah ingin menunjukkan bahwa kita ada. Kepada siapa ditunjukkan kita ada? Ini kepada orang yang tahu memang Allah itu ada. Artian, kenapa tidak kita bilang tadi, kenapa tidak musibah tsunami terjadi di daerah yang lain? Katakanlah di Miami, katakanlah di Pattaya, Ustaz Afwan, di beberapa daerah. Bukan berarti mereka di sana orang nggak ini. Karena saya sempat kecewa, Ustaz, ada beberapa pembicaraan di Jakarta, Ustaz, di daerah sini, katanya ini di Aceh dikutuk, di Aceh kena laknat. Bukan. Tidak ada, kita tidak berhak mengatakan bahwa dikutuk atau kena laknat. Kecuali Allah sendiri yang mengatakan. Iya. Pemirsa
Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.